Bayangkan sebuah tempat di mana hampir seluruh mamalia daratnya tidak ditemukan di belahan dunia manapun. Tempat di mana burung-burung berevolusi dengan cara yang tidak menyerupai Asia maupun Australia. Sebuah panggung alam yang menyimpan jutaan tahun sejarah, tertulis pada setiap daun yang bergerak pelan di bawah sinar matahari. Tempat itu nyata. Tempat itu ada di Indonesia. Dan hari ini Anda akan memasukinya. Sulawesi, pulau berliku yang membentuk siluet seperti bintang, adalah salah satu wilayah biologis paling misterius yang pernah ditemukan. Ia berdiri di tengah Wallacea, sebuah zona pertemuan antara dua dunia besar, fauna Asia dan fauna Australia. Tetapi yang menjadikannya luar biasa bukan sekedar posisinya, melainkan isolasi jutaan tahun yang memberi kesempatan bagi setiap makhluk yang tiba untuk menjadi sesuatu yang benar-benar baru. Disinilah, di pulau yang terpisah dari segalanya, evolusi bekerja dengan kebebasan paling liar. Hutan Sulawesi bukan hanya kumpulan pepohonan, tetapi laboratorium besar tempat eksperimen alam berlangsung tanpa henti. Di balik rimbunnya dedaunan, sebuah dunia yang tak banyak dikenal menunggu untuk ditemukan. Konsep Wallacea lahir dari pengamatan Alfred Russel Wallace, ilmuwan yang pertama kali menyadari perbedaan drastis antara dua ekoregion besar dunia. Di barat, hidup gajah, harimau, dan tapir. Sementara di timur, kanguru, kuskus, dan kasuari menguasai lanskap. Namun, Sulawesi berada tepat di tengah, tetapi tidak pernah sepenuhnya menjadi bagian dari keduanya. Ia adalah dunia transisi, dunia di mana evolusi memilih jalannya sendiri. Dari tanah misterius inilah babi rusa muncul dengan taring melengkung yang tampak seperti menantang logika. Tarsius, primata mungil bermata bulat, melompat dalam keheningan malam. Anoa, kerbau kerdil yang pemalu, menyelinap melewati celah-celah pepohonan. Dan Rangkong Sulawesi, sang penjaga hutan, membawa benih kehidupan dari satu pohon ke pohon lainnya. Setiap spesies adalah kisah evolusi yang berdiri sendiri. Sulawesi bukan satu hutan, melainkan mozaik ekosistem yang menjalin satu sama lain. Hutan hujan dataran rendah yang lembab menjadi rumah bagi anoa, babi rusa, rangkong, dan kuskus. Di ketinggian, angin pegunungan membawa aroma lumut tebal dan anggrek liar, habitat tarsius dan satwa malam lainnya. Beberapa tempat seperti Malino memperlihatkan pemandangan berbeda. Hutan pinus yang sunyi, hasil hubungan panjang antara manusia dan alam. Dan di pesisir, akar-akar mangrove yang menjulang menjadi benteng alami, melindungi daratan dari abrasi dan menjadi tempat lahir ribuan makhluk laut. Di seluruh pulau, kehidupan berkembang dengan cara yang tidak terjadi di tempat lain. 98% mamalia darat di Sulawesi adalah endemik. Sepertiga burungnya hidup hanya di sini. Hampir 78% amfibi tidak ditemukan di belahan dunia manapun. Sulawesi bukan hanya hutan, ia adalah salah satu pusat evolusi dunia. Namun dunia ini kini menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Deforestasi, pertambangan nikel, pembangunan jalan dan perluasan perkebunan terus menggerus habitat. Perubahan iklim mempercepat kerentanan hutan gugur kering terhadap kebakaran. Satwa kecil seperti tarsius kehilangan rumahnya, sementara anoa terpukul mundur ke sisa-sisa hutan yang semakin sempit. Bagaimanapun, harapan masih ada. Di berbagai penjuru pulau, masyarakat adat, organisasi konservasi, peneliti, dan pemerintah bekerja sama. Kawasan konservasi diperkuat, rehabilitasi hutan dijalankan, spesies kunci seperti anoa dan maleo diberi perlindungan khusus. Ekoturisme berbasis konservasi mulai berkembang, membuka peluang tanpa merusak tanah tempat semua kehidupan bergantung. Dan setiap tahun, semakin banyak mata muda yang terbuka, semakin banyak suara yang berbicara untuk hutan ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, satu pertanyaan untuk Anda. Satwa endemik Sulawesi mana yang paling menarik bagi Anda? Tinggalkan komentar, karena mungkin kisahnya akan kita telusuri di video berikutnya. Hutan Sulawesi adalah buku besar kehidupan.
ditulis selama jutaan tahun oleh alam. Setiap makhluk di dalamnya membawa cerita tentang adaptasi, ketahanan, dan keunikan yang tidak ada tandingannya. Dan kini, masa depan buku itu berada di ujung pena keputusan kita. Melestarikannya berarti menjaga jantung salah satu mozaik kehidupan paling berharga di bumi. Melindunginya berarti menjaga warisan evolusi dunia. Jika Anda ingin melihat dokumenter lain seperti ini, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan, dan menyalakan lonceng notifikasi. Bagikan videonya karena keajaiban dunia tidak selalu berada jauh. Kadang ia ada tepat di tanah tempat kita berdiri. Tetaplah mencintai alam, karena kita tidak hanya hidup dari alam, kita hidup bersama alam.